Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Terima kasih atas kehadiran untuk kuliah perancangan tapak minggu kelima ini ya. Dan menurut kontrak perkuliahan materinya adalah proses pemilihan lokasi tapak. Nah, akan saya jelaskan materinya di sini. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apakah tapak sudah tersedia atau belum. Jadi karena minggu kemarin program bangunannya kan sudah ditentukan ya. Nah, sekarang tinggal mencari tapaknya ya. Kalau sudah tersedia ya berarti tinggal mengidentifikasi. Nah, berkaitan dengan lokasi perancangan, pemilik bangunan maupun investor terkadang sudah mempunyai tapak untuk dibangun sarana maupun prasarana yang dibutuhkan ya. Ya, tadi seperti punya Mas Andi tadi kan kliennya sudah punya tapak ya, punya lahan untuk dibangun. Kemudian yang Mas Abdurrahman dan Mbak Ayu tadi karena tugas SPA tapaknya sudah ditentukan, berarti ya tidak usah mencari lagi. Nah, untuk Mas Fahri tapaknya juga sudah ditentukan ya karena dari tugas SPA 2, silahkan, berarti tidak harus mencari. Nah, tapi nanti kalau kalian menemukan klien yang belum memiliki tapak tapi mungkin memiliki uang ya atau memiliki dana sehingga ingin membuat program bangunan, misalnya ingin butuh ya, bukan ingin ya, kan kalau sudah berkeluarga biasanya butuh memiliki bangunan rumah tinggal. Nah, mungkin sekaligus minta didesain, sekaligus minta dicarikan lokasi tapaknya. Nah, ini proses mencarinya nanti kita diskusikan. Jadi kalau sudah memiliki tapak, maka tidak perlu lagi proses pemilihan tapak. Arsitek bisa melanjutkan dengan menganalisis dan sintesis dari tapak tersebut. Namun ada juga investor yang belum memiliki lahan, tetapi sudah mempunyai rencana dan program untuk menginvestasikan modelnya. Pada tahap ini akan dilakukan pemilihan lokasi dan tapak sesuai dengan persyaratan dan fungsi serta permasalahan yang didapat dari tahap identifikasi fungsi. Jadi minggu kemarin kalian sudah mengidentifikasi fungsi ya. Nah, apa itu lokasi dan tapak? Ya, jadi lokasi adalah kawasan atau area yang luas, baik yang terletak di bagian wilayah perkotaan, pinggir kota maupun luar kota. Jadi lokasi itu menunjuk area yang lebih luas ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan tapak adalah kafling atau lahan ya. Kadang disebut kapling gitu ya kalau di lapangan tuh. Jadi kapling tanah yang dibatasi oleh pagar pembatas dan terletak di suatu lokasi maupun kawasan. Jadi tidak harus pagar pembatas ya, kan kadang-kadang tapak juga belum dipagari, tapi yang jelas ada pembatasnya ya secara administrasi. Nah, pagar itu kan secara fisik, tapi secara administrasi atau secara alami itu harus jelas batasnya. Nah, permasalahan lokasi dan tapak harus dibahas karena seluruh bangunan yang ada di dunia ini pasti terletak di atas permukaan tanah. Jadi letak dan kondisi geografis permukaan tanah harus dipahami oleh arsitek. Nah, kriteria penentuan lokasi dan tapak. Penentuan lokasi tapak memerlukan acuan dan pedoman pemilihan lokasi terlebih dahulu, supaya di masa yang akan datang tidak terjadi konflik kepentingan dan interaksi negatif antara fungsi dengan potensi fungsi di sekitar tapak. Jadi maksudnya
sudah terlanjur menetapkan fungsi untuk rumah tinggal misalnya, tapi ternyata di situ untuk lahan industri. Nah, kan jadi terjadi konflik ya, konflik fungsi ya, karena itu kan harus berjauhan gitu, karena yang satu menuntut ketenangan, yang satu menimbulkan kebisingan. Nah, acuan dari identifikasi fungsi adalah garis besar kegiatan, ruang lingkup, radius pelayanan, dan asumsi masa datang. Nah, syarat dan kriteria pemilihan lokasi dan tapak yaitu fungsi bangunan sesuai dengan peruntukan lahan ke depan. Jadi tadi supaya tidak terjadi konflik, ketika memilih tapak harus mencari lahan yang memang sudah direncanakan atau diperuntukkan bagi fungsi yang akan diterapkan ya. Nah, sejalan dengan perkembangan potensi kota, menambah aset. Nah, ini juga merupakan kriteria ya. Misalnya satu kota itu sedang berkembang menuju ke arah industrialisasi misalnya. Kemudian bagi investor misalnya akan menambah aset. Nah, ini berarti harus dipertimbangkan juga. Nah, potensi-potensi dan keindahan arsitektur kota juga harus dipertimbangkan. Kalau fungsinya itu misalnya menuntut pemandangan yang indah, nah berarti mencari lokasinya juga harus sesuai kriteria tersebut. Nah, contoh kriteria pemilihan lokasi dan tapak untuk museum. Ini contohnya untuk museum ya, misalnya. Lokasi tidak boleh dekat dengan daerah yang mudah terbakar. Nah, ini karena museum itu kan mengkoleksi benda-benda yang bersejarah, benda-benda yang mungkin usianya sudah ratusan tahun ya, tidak boleh rusak ya. Kemudian tanahnya harus kering dan tidak berair. Nah, kalau benda-benda tadi berupa kertas atau mungkin berupa benda-benda organik ya, mungkin fosil-fosil itu kan kalau berair nanti bisa muncul jamur dan sebagainya. Nah, mudah dicapai dengan kendaraan umum karena melayani masyarakat umum, kemudian luas tapaknya harus memadai dan sebanding dengan citra dan penampilan bangunan. Jadi kalau citranya ingin bangunannya itu megah, berarti kan luasan tapaknya juga harus menyesuaikan. Nah, tapak sesuai dengan RT/RW. RT/RW itu rencana tata ruang wilayah dan RT/RK, rencana tata ruang kota yang ditentukan pemerintah daerah. Nah, ini tadi untuk menentukan kesesuaian peruntukan lahannya tadi ya. Nah, di dalam RT/RW maupun RT/RK itu setiap wilayah sudah ada peruntukannya. Peruntukan masa depan tapi juga mengacu masa kini ya. Misalnya kalau sekarang sudah berkembang permukiman ya tentu kedepannya juga akan dikembangkan sebagai permukiman. Nah, syarat-syarat lain sesuai dengan jenis museum dan tuntutan pemilik. Ini kalau ada kan museum juga macam-macam ya, ada museum biologi, ada museum budaya, ada museum perjuangan ya misalnya. Jadi tergantung isi museum yang akan ditampilkan itu apa. Nah, potensi yang terkait. Potensi di dalam tapak, sekitar tapak, lingkungan, wilayah, atau kota perlu dipertimbangkan dalam rancangan. Jadi potensi ini dicari yang mendukung ya, mendukung dengan program bangunannya. Jadi tadi kan ada mudah diakses, berarti ya mencari tapak yang potensinya mudah diakses. Perlu penyesuaian fungsi dengan potensi yang ada. Nah, ini tadi, jadi fungsinya misalnya pasar ya harus menyesuaikan tadi
tergantung pelayanannya tingkat apa ya, misalnya tingkat kota berarti pasar tersebut harus bisa mudah diakses oleh semua penduduk yang ada di kota misalnya. Perlu data rencana peruntukan lahan. Nah, ini tadi sudah masuk kriteria ya. Jadi ini berarti harus punya datanya ini ya. Jadi jangan sampai misalnya merancang bangunan di site tertentu tapi tidak tahu rencana di site itu untuk apa gitu. Nah, kalau kebetulan fungsinya seiring nggak apa-apa, tapi kalau ternyata bertentangan kan nanti untuk selanjutnya misalnya mau mengurus izin bangunan kan menjadi susah ya. Nah, kemudian kalau sudah ditentukan fungsinya, kriterianya, kemudian mencari alternatif lokasi. Nah, berdasarkan kriteria lokasi dapat diperkirakan letak dan lokasi tapak yang sesuai dengan melihat dominansi fungsi sejenis pada lokasi-lokasi di dalam peta kota, kepadatan penduduk, kerapatan bangunan, keterkaitan dengan fungsi-fungsi lain dan jarak capaiannya. Kemudian ditentukan beberapa alternatif lokasi untuk pembanding dan penguji agar dapat terpilih lokasi yang memenuhi persyaratan. Jadi untuk studi ya, kalau misalnya kalau orang membeli tanah itu ya kadang-kadang kan pertimbangannya macam-macam juga ya. Itu kan harus ada alternatif. Kalau hanya satu nanti tidak melihat yang lain, tidak melihat potensi yang lain, nanti takutnya ternyata yang dipilih itu ke depannya mungkin perkembangannya tidak sesuai dengan fungsi yang akan diterapkan. Tapi kalau ada beberapa alternatif kan bisa dinilai ya, oh ini ternyata yang ini lebih sesuai. Kemudian dalam menentukan tapak yang tepat itu dari alternatif lokasi yang dipilih. Jadi kalau lokasi kan belum dimiliki ya, tapi baru untuk pertimbangan. Nah, kalau sudah memilih lokasi, misalnya kalian punya planning ke depan ya, misalnya nanti bekerjanya mau di pusat kota misalnya, tapi nggak mau punya rumah di tengah kota karena sudah mahal harga tanahnya juga mungkin terlalu rame. Nah, kemudian pengen mencari di pinggiran. Nah, tentu saja mau lokasi mana, lokasi barat, timur, selatan, atau utara kalau misalnya di Jogja ya. Mungkin dibuat radiusnya sama-sama jaraknya, nah kemudian dilihat potensi lainnya. Kalau ke utara itu mungkin lebih sejuk ya, kalau ke selatan lebih panas. Tetapi untuk mendukung program atau rencana tata ruang kota kok pengembangan permukiman lebih banyak di selatan. Nah, misalnya kemudian pilih selatan atau timur atau barat. Nah, kadang-kadang pertimbangan kalau keluarga muda kadang-kadang masih naik kendaraan bermotor ya. Kalau berangkat kerja kan pagi, kalau pulang sore. Nah, karena jam kerja kita kan pagi sampai sore gitu ya. Nah, bisa dibayangkan kalau lokasinya di sebelah barat, kita berangkat, kita kena panas terus ya. Kita pulang juga kena panas. Nah, mungkin itu bisa jadi pertimbangan secara pribadi. Oke, berarti tidak akan mengambil yang lokasi di barat kota. Kemudian selatan misalnya, kalau selatan nanti berangkat bagian kanan kena panas, pulang bagian kiri kena panas lagi. Kok bagian sama ya, berangkat bagian kanan kena panas, pulang bagian kanan kena. Sehingga akhirnya loh kok wajahnya jadi
jadi separuh hitam, separuh putih gitu ya misalnya. Nah, itu karena efek rutinitas kena sinar matahari. Nah, akhirnya kok kayaknya lebih enak pilih timur kota. Kalau timur kota kan mungkin yang panas bagian punggung ya, tapi punggung kan tertutup, jadi nggak masalah. Tapi kalau pakai batik ya harus pakai jaket karena nanti batiknya kena sinar matahari terus bisa warnanya bladus ya. Jadi ya itu untuk pertimbangan lokasinya kan bisa dengan kriteria apa, dengan pertimbangan-pertimbangan pribadi, tapi bisa juga dengan pertimbangan perkembangan kota misalnya, atau harga tanah. Yang di Bantul itu efeknya bikin panas separuh, tapi harga tanahnya relatif murah misalnya. Silakan, berarti harus beli mobil misalnya. Kalau yang tadi kan ya untuk menengah ke bawah ya, kalau efek yang panas separuh tadi. Nah, penilaian harus adil dan jujur tanpa keberpihakan pada saya tertentu. Jadi ketika menilai ya harus objektif, artinya tidak ya pokoknya saya sudah senang saya yang ini ya yang lain terus dinilai kurang, jangan seperti itu. Kadang-kadang mahasiswa itu juga memilih saya sukanya yang datar gitu ya, mungkin alternatif lain agak miring, takut nanti susah mengolahnya misalnya. Nggak harus disesuaikan, kalau memang butuhnya tanah datar ya dipilih yang datar, cuma mungkin konsekuensinya menjadi lebih mahal kan itu, kalau beneran ya, tapi kalau untuk studi ya sebenarnya yang miring pun juga nggak apa-apa kan bisa diolah ya. Nah, penilaian berdasarkan tingkat kualitas lahan terkait dengan tuntutan kriteria yang sudah ditetapkan. Jadi kriteria tadi ditetapkan, kemudian untuk menilai setiap kriteria, setiap alternatif. Jadi ada kriteria, ada alternatif. Nah, nilai dinyatakan dalam angka, misalnya kalau dinilai 1 itu artinya buruk, kalau dinilai 2 ya sedang, dinilai 3 pas gitu ya, dinilai 4 sudah baik, tapi kalau dinilai 5 itu sangat baik atau sempurna. Nah, ini misalnya kalau bisa alternatifnya itu lebih dari 2 ya, biar lebih seru, artinya biar lebih variatif. Ini misalnya menetapkan kriteria terhadap pencapaian, kemudian terhadap arus kendaraan, kondisi bangunan sekitar, dan ini nilainya. Tapi kriteria ini bebas ya, bisa ditentukan sendiri sesuai dengan kebutuhannya tadi. Ya, misalnya lokasi 1 ini strategis dilalui kendaraan umum, berarti nilai untuk faktor pencapaian itu 3 itu berarti cukup ya tadi. Kemudian arus kendaraannya padat pada jam kerja, sehingga sering macet misalnya, kemudian dinilai 1, artinya buruk ya. Kemudian bangunan di sekitar lokasi ini ada kantor kecamatan, ada wisma, ada fasilitas umum atau sosial. Nah, ini nilainya sudah agak baik. Nah, apa ini tadi sedang ya, jadi jumlah nilainya. Kemudian alternatif kedua, lokasinya strategis dapat dilalui semua kendaraan. Jadi kalau tadi mungkin hanya kendaraan umum, yang ini kendaraan pribadi juga bisa, sehingga nilainya lebih tinggi. Kemudian di sini tidak terlalu padat, sehingga tidak terlalu macet kondisinya ya, dinilai 2. Nah, bangunan di sekitarnya ada kantor kecamatan, ada toko, stasiun, fasilitas umum. Nah, ini kan lebih lengkap ya. Ada toko, ini sangat diperlukan juga, kantor pemerintahan juga diperlukan, stasiun apalagi kalau mau
ke luar kota misalnya, dan fasilitas umum atau sosial. Fasilitas umum itu bisa pasar gitu ya, fasilitas sosial misalnya ada taman. Ini nilainya ya bisa lebih tinggi, sehingga kalau dijumlah nilainya 9, sehingga nilai lokasi 1 6, nilai lokasi 2 9. Sehingga kalau misalnya harus memilih ya harus dipilih nilai yang lebih tinggi, jadi yang 9. Jadi lokasi 2 adalah yang terpilih ya untuk mencari tapaknya di situ. Nah, selanjutnya pemilihan tapak ya. Proses pemilihan ini akan lebih tepat dan teliti bila angka penilaiannya semakin kecil dari angka 1 sampai dengan 10. Artinya range-nya ya. Sehingga perbedaan kriterianya semakin tipis, tetapi lebih teliti. Dari contoh pemilihan tapak tersebut, pada akhirnya dapat dipastikan tapak tersebut telah sesuai dengan persyaratan-persyaratan. Di kalangan pebisnis properti, kelanjutan proses berikutnya merupakan pekerjaan yang tidak mudah dan kompleks. Hal ini menyangkut pemindahan hak jual beli lahan dengan pihak-pihak lain yang terkait. Nah, banyak sudah menemukan tapak yang terpilih ya, tapi itu kan masih milik orang lain ya, sehingga ada proses jual belinya. Nah, kalau memang tapaknya sangat cocok ya harus diperjuangkan kan begitu biasanya. Nah, kesimpulannya setelah fungsi dan lokasi diidentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah tahap analisis. Analisis non-fisik sebagai kelanjutan identifikasi fungsi atau dalam proses perancangan bangunan. Nah, analisis ini nanti ada di tugas kalian ya, di SPA atau di tugas pribadi, tapi kita lanjut yang analisis tapak ya, untuk membahas kelanjutan dari identifikasi lokasi. Nah, ini yang saya sampaikan ini yang menurut Budi Laksikto di metode perancangan ya. Mungkin kalian semester 2 dulu sudah mengambil atau mungkin ada yang sekarang sedang menempuh, itu sumbernya sama. Di situ juga ada identifikasi lokasi, analisis lokasi, dan sintesis. Oke, saya kira sudah cukup untuk penjelasan materi hari ini ya. Tugasnya dilanjutkan atau perlu dibuatkan kantong tugas baru untuk identifikasi lokasinya ya, lokasi dan tapak. Atau mau satu kantong tapi tugasnya diperbaiki terus, atau mau ganti kantong? Menurut saya satu kantong aja sih, Bu. Oh iya, jadi nanti mungkin saya tambahi soalnya saja gitu ya. Baik. Lanjutkan ke kalau yang sudah punya site, lanjutkan ke analisis site-nya, tapi sebelumnya harus tahu kondisi site-nya ya. Kalau belum ada tapak atau site-nya, silahkan mencari. Tapi tadi dari semua teman-teman kan sudah punya semua tapaknya, sehingga besok tinggal diidentifikasi dan dianalisis untuk mencari kesesuaian dengan bangunan. Misalnya analisis terhadap orientasi bangunan ya, biasanya bangunan kan berorientasi pada akses yang paling utama gitu. Menentukan pintu masuk, pintu keluar, nah itu nanti juga di sini. Tapi yang penting harus punya petanya dulu ya, petanya yang terukur, sehingga tahu ukuran yang pastinya. Ya, akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan.
Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu.